Cek, kok sepi? Jadi gimana? Ada. Tanggung sedikit lagi. Oh ya, yang mengenai itu tadi ya, saya mau lanjutin yang masalah perbedaan waktu jam. Jadi begini, kalau saya baca di Yohanes ya, mengenai penyaliban Yesus, itu kalau dilihat dari bahasa Inggrisnya itu disebut jam 6 ya, jam 6. Jadi artinya perbedaan antara Markus sama Yohanes itu adalah Markus menulis penyaliban Yesus itu pada jam ketiga ya, atau jam 9 pagi ya saat itu. Sedangkan Yohanes mengatakan jam 6 ya, jam 6 dengan sistem Romawi. Ya artinya jam 6 pagi waktu kita. Jadi itu ada perbedaan antara jam 9 pagi menurut Romawi yang dicatat oleh Markus sama jam 6 pagi yang menurut waktu Romawi yang dicatat oleh Yohanes. Tetapi begini, kalau Markus itu menulis bahwa jam 9 pagi itu Yesus disalib. Kalau Yohanes menulis bahwa jam 12 pagi itu Yesus belum disalib, tetapi akan. Jadi jam 12 itu adalah catatan Yohanes ketika kalau nggak salah si Kaisar Pontius Pilatus ngomong sama orang Yahudi, inilah rajamu gitu loh. Terus Yahudi bilang salibkan dia gitu. Nah itu peristiwa itu dicatat jam 12, artinya jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi itu adalah peristiwa Yesus belum disalib. Jadi itu tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Markus bahwa Yesus disalib jam 9 gitu. Itu masuk ke dalam satu kronologis bahwa jam 6 tersebut orang Yahudi mengolok-olok Yesus gitu loh. Menurut Yohanes ya. Kemudian baru jam 9 Yesus disalib. Ini saya bacakan ya ayat 14-nya nih, tapi saya bacakan, saya nggak baca jam 12, karena di bahasa Inggrisnya itu jam 6 ya, jadi hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 6, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu, maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia, kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka atau disalib. Begitu. Jadi dua peristiwa beda ya. Yang Yohanes ceritakan ini peristiwa sebelum disalib, yaitu jam 6 pagi. Markus mencatat Yesus mulai disalib sekitar jam 9 pagi. Begitu. Artinya tidak ada kontradiksi di sini, tetapi saling melengkapi. Oke, yang lain saya terus sih. Yang lain Pak, ayo masuk. Nanti monoton lagi. Halo, assalamualaikum yang lain, teman Muslim, Nimbrung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana? Udah ketemu itu, jadi maksudnya nggak ada ini ya, nggak ada perbedaan antara jam-jam yang dilaporkan kapan Yesus disalib itu. Itu maksudnya ya? Ada perbedaan, tetapi perbedaannya saling melengkapi, Pak. Jadi kalau yang Yohanes itu dikatakan jam 6 pagi, ya jam 6 pagi itu menceritakan bagaimana suatu peristiwa di mana Pontius Pilatus itu mengatakan kepada orang-orang Yahudi, tadi yang saya bacakan ya, inilah rajamu gitu ya, kata Pilatus kepada orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi menolak, enyahkan dia, salibkan dia. Nah, itu jam 6 pagi. Tetapi Markus menceritakan Yesus mulai disalib jam 9 pagi. Ya, jadi itu membentuk suatu kronologis. Sebelum penyaliban jam 9 pagi itu, ada peristiwa Pilatus berbincang sama orang Yahudi. Nah, orang Yahudi minta disalib Yesus gitu. Ya, jadi itu bukan suatu hal yang bertentangan, tetapi suatu kronologis yang saling melengkapi. Jadi jam 6 itu masih digiring buat penyaliban, jam 9 baru disalib gitu? Betul. Terus jam 12? Matinya. Jam 12 itu apa tuh ya? Bentar. Kan ada yang jam 12 dibilang. Kan ada yang jam 12 dibilang itu, disalib. Sebentar, saya baca lagi nih. Nggak ada. Jam 12 itu yang jam 6 tadi, Pak. Jadi jam 12 tadi ya, kalau kita baca di King James Version-nya, itu jam 6 ditulisnya di situ. Oh, kalau dia lain jam 12 gitu? Iya, jam 12. Tapi kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya, and it was the preparation of the Passover and about the 6th hour. Begitu. Jadi begini,
Sepertinya LAI itu memahami 6 hour ini menurut perhitungan Yahudi. Jadi 6 hour ini ditranslate ke dia jadi jam 12, karena kan orang Yahudi menghitung jam itu dari jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi, kalau di sini disebut 6 hour, berarti dari 6 jam dari jam 6 pagi ada jam 12. Tetapi Kok bisa ini jam 12? menurut saya, iya, jadi ini kan jadi gini, dia menerjemahkan tetapi sekaligus menafsir gitu. Saya pernah menarasikan bahwa dalam menerjemahkan itu kadang-kadang nggak 100% lepas dari penafsiran, ya. Nah, di sini ada unsur penafsiran juga. Dia menafsirkan bahwa ini yang disebut 6 hour ini adalah menurut pengukuran orang Yahudi. Nah, pengukuran orang Yahudi jam ke-6 itu berarti jam 12 siang gitu loh. Tetapi kalau menurut orang Romawi jam 6 ke-6 ya jam 6 pagi. Begitu. Jadi artinya Yohanes ini menggunakan pengukuran orang Romawi mestinya gitu. Jadi kalau kita melihat dari situ itu tidak bertentangan. Jadi kalau menurut pengukuran Romawi, peristiwa perbincangan tersebut terjadi sebelum penyalipan Yesus, yaitu jam 6 pagi, di mana Yesus disalib di jam ketiga menurut orang Yahudi, ya. Jam ketiganya baru orang Yahudi, itu dinarasikan oleh Markus, yaitu jam 9 pagi menurut perhitungan jam Romawi. Jadi kalau kita pakai Romawi sama-sama Romawi, itu terjadi antara jam 6 pagi sama jam 9 pagi. Jam 9 pagi, jam 6 pagi. Iya, betul. Jadi King James Version ini bukan. Ini ada 2 peristiwa ya yang dicatat, yang dipermasalahkan. Yang satu dicatat di Yohanes 19 ayat 14. Ya, di situ King James Version bilangnya jam 12 siang. Tetapi di Markus bilangnya jam 9 pagi. Nah, seolah-olah kan ini gimana mungkin percakapan sebelum Yesus disalib itu terjadi setelah Yesus disalib. Begitu. Tetapi di sini sebenarnya kita harus perhatikan, ini adalah pengukuran waktu yang berbeda. Ya, Yohanes ini menggunakan pengukuran waktu menurut standar Romawi. Jadi 6 hour ini yaitu benar-benar jam 6 pagi. Sementara Markus itu menggunakan standar Yahudi. Jadi pada saat Taunya gimana yang Markus, satu Yahudi yang satu Romawi itu? ya ini kemungkinan ya, karena gini, ini penjelasan dari kami bahwa ini nggak bertentangan gitu loh. Jadi gini, memang di sini tidak ditulis ini Yohanes pakai standar apa gitu. Cuman kami menjelaskan bahwa ini tidak harus bertentangan. Ini bisa dijelaskan seperti ini gitu loh. Kecuali ada tertulis bahwa dua-duanya menggunakan standar yang sama. Nah, itu bertentangan baru. Ya deh. Selamat mengimani. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Aku nanya ya sekarang ya. Kau mau nanya kau? Ya, siap ya. Korintus Kristus bertanya nih. Iya. Kalau misalnya Yesus disebut anak domba, kemudian Yesus menjadi anak Tuhan, lah domba ini kan adalah media penebusnya, bukan penebus. Kok malah jadi Tuhan? Pertanyaanmu bagus Silakan. sekali. Ada beberapa hal yang harus dipahami Slayer di situ. Yang pertama, mengapa muncul istilah anak domba Allah? Yang pertama. Yang kedua, mengapa Yesus disebut anak Allah? Yang ketiga, mengapa Yesus disebut Tuhan? Tiga-tiganya ini sebutan. Saya mulai dari yang pertama. Yesus anak domba Allah itu kegenapan dari seluruh kurban. Memang agak susah ya kalau saudara muslim memahami hukum kurban. Gak apa-apa, dicoba Tapi aja. saya jelaskan aja ya. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, tanda perjanjian dan penebusan itu kan selalu ada tanda darah. Dan kurban pertama dalam Kejadian 3:21 itu Allah yang mengerjakannya. Allah sendiri yang dikatakan menyembelih binatang. Dikisahkan dalam Kejadian 3:21. Yesus menggenapi seluruh hukum kurban yang ada mulai zaman Adam, di zaman Habil, di zaman Nuh, di zaman Abraham, di zaman Musa, dan ditutup di zaman Yohanes Pembaptis dengan berkata, lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa manusia. Itu yang pertama. Jadi mengapa Yesus anak domba Allah? Karena dialah kegenapan seluruh kurban pendamaian pengampunan dosa yang terjadi di dalam kitab PL. Yang kedua, tentang Yesus anak Allah,
Anak Allah di sini juga di dalam pemahaman saya sebagai seorang Kristen yang memberikan hati untuk mempelajari Alkitab, anak Allah itu adalah sebuah panggilan atau gelar kepada Yesus. Jadi bukan dalam makna biologis, tapi itu adalah makna teologis. Aku ntar batuk dulu. Kenapa lu, Ben? Batuk. Itu makna teologis. Mengapa Yesus disebut anak Allah? Itu menegaskan bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Bahwa Yesus itu benihnya dari Allah. Dan itu dibuktikan dengan Maria, seorang wanita yang perawan suci, melahirkan seorang anak. Itu ditegaskan bahwa itu bukan benih biologis manusia, tetapi itu benih ilahi, firman menjadi manusia di dalam rahim Maria. Maka dia disebut anak Allah. Dan Yesus banyak sekali menegaskan di dalam Injil Yohanes, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa, aku diutus oleh Bapa. Konteks itu. Sama seperti saya disebut anak Medan saya. Padahal bukan Medan yang melahirkan saya, tapi itu sebutan menunjukkan identitas saya. Yang kedua, yang ketiga sekarang, tentang Yesus Tuhan. Nah, ini barangkali perlu didiskusikan dengan saudara-saudara Muslim. Karena kata Tuhan di dalam Alkitab itu kan diterjemahkan dari kata kurios. Baru etimologi kata Tuhan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Tuhan dalam bahasa Melayu. Bahkan istilah Tuhan itu kan pertama kali diperkenalkan oleh orang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu. Itu dia. Jadi ada perubahan dari kata Tuhan menjadi Tuhan. Menambahkan hadis itu menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Maka dikatakan kan Kisah Rasul pasal 2:36, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu artinya kepenguasaan Yesus. Di mana kepenguasaan Yesus itu berasal dari Allah. Jadi kata Tuhan ini sebenarnya netral, bro. Penggunaan kata Tuhan dalam konteks Alkitab sama seperti penggunaan kata Rob dalam bahasa Arab dalam Quran. Nah, lu Rob, harus kasih tahu kekristenan yang lain itu. Jadi semua orang bisa dipanggil Tuhan kalau pakai terminologi sebentar. ejaan dulu gitu loh. Jadi gini, Tuhan di sini kan itu kan gelar. Jadi gini, Abraham pun dalam satu teks di dalam Alkitab PB disebut sebagai kurios. Tapi di situ dipanggil sebagai Tuhan dia. Jadi artinya Tuhan dengan Tuhan ini sebenarnya, kenapa kepada Yesus Tuhan sedangkan yang lain menjadi Tuhan? Karena Yesus ini kan memiliki keunggulan. Karena dia berkuasa di bumi di surga di situ. Maka kata Tuhan dengan kata Allah itu berbeda sebenarnya. Contoh ya, kalau Slayer ini kan Cakep nih. sebentar. Kekristenan mesti belajar ke Erben. Ya saya di channel saya sudah ada saya buat ini. Saya sudah ajarkan di CIA. Bagus. Jadi kalau Slayer kan pintar bahasa Inggris ini, Lord dengan God itu kan berbeda, bro kan? Cakep. Jadi Allah itulah God. Tetapi Lord bisa juga digunakan kepada God, kepada Allah. Bisa. Menunjukkan kepada kepenguasaan. Jadi kata Tuhan Yesus dengan kata Tuhan Allah di dalam Alkitab itu berbeda makna. Tuhan Allah artinya menunjuk kepada Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Sedangkan Tuhan Yesus itu artinya Yesus penguasa juga. Tetapi dalam Matius 28 dikatakan kepenguasaan Yesus adalah kepenguasaan yang mutlak diberikan oleh Bapa kepadanya. Maka Yesus mengatakan kan makananku melakukan pengerjaan dia yang mengutus aku menyelesaikan pekerjaannya. Itu jelas sekali. Jadi tiga arti kata ini yang harus dipahami dalam pertanyaan Slayer, maka kita bisa memahami apa artinya anak domba Allah, apa artinya anak Allah, dan apa artinya Tuhan Yesus. Itu aja. Ya, thank you jawabannya ya. Kita jadi makin mengerti bagaimana keimanan kekristenan bekerja gitu. Yang menarik ini sebenarnya kurang apa ya? Kurang menjurus kepada pertanyaan gua gitu. Karena gini, Ben, maksud gua tuh, Tuhan kan penebus. Tuhan penebus. Lah domba kan alat tebusan gitu loh. Kok alat tebusan dijadiin Tuhan juga? Kan gitu maksud gua. Tuhan menebusnya pakai apa? Pakai darah, iya. Nah, darahnya ini apa? Darahnya ini ya alat tebusan gitu. Jadi
Mau darah Yesus, mau Yesus disebut domba, itu hanyalah alat tebusan. Kok disembah alat tebusan ini? Oke. Bapak menebus, kan gitu ya. Bapak Hmm. menebus pakai alat. Apa alatnya? Ya itu Yesus gitu. Yesus tuh jadinya bukan penebus, Yesus itu. Yesus itu alat tebusan. Gitu loh. Kok dituhanin alat tebusan ini? Nah, gitu loh. Silakan. Oke, jadi yang menebus itu adalah Allah sendiri. Jadi berbicara penebusan ini jangan berpikir selayar seperti kamu pinjam uang dari rentenir, ibaratnya kau tinggalkan di situ kompor gasmu, kemudian kamu ada uang kau tebus kompor gasmu. Bukan begitu pengertian penebusan ya. Jadi penebusan di sini pengertiannya gini. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah, terusir. Hmm, Dosa membuat manusia mengalami maut, kematian. hmm, Dosa membuat manusia takluk kepada kuasa iblis. hmm. Dosa membuat manusia mengalami kerusakan hakikat dirinya. Yesus datang untuk memulihkan ini. Itulah yang disebut dengan menebus. Jadi Yesus datang membawa perubahan hidup. Maka dikatakan di dalam 2 Korintus 5:17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan yang baru, yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya di dalam Yesus, natur kita diperbaiki. Dan itu nanti memuncak kepada kebangkitan. Loh, kalau kayak gitu Ben, berarti kalau Apa? misalnya orang-orang Israel nyembeli korban-korban, berarti si lembunya ini dong, lembu, domba, kambing ini Oke, dong yang menjadi penebus itu. nanti saya jelaskan ya. Jadi kehadiran Yesus itu membebaskan manusia dari kutuk dosa, yaitu maut. Iya, karena Maka darahnya terkucur kan? bentar. Makanya dikatakan Yesus itu kan, aku laki bangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ya hidup walaupun sudah mati. Baru Yesus memberikan kemenangan kepada kita dari iblis. Dan itu dibuktikan oleh Yesus. Maka kita kan tidak masuk neraka, tapi masuk surga. Itu arti penebusan di situ. Jadi Allah menebus kita melalui Kristus. Siapa Yesus ini? Firman-Nya sendiri. Makanya gini, di sini kan saudara Muslim tidak bisa menerima konsep Kristen, dan wajar ya. Kalian saudara Muslim tidak menerima tentang dua natur Kristus. Natur Kristus yang ilahi, dia adalah firman. Natur Kristus yang manusia adalah dari rahim Maria. Jadi mengapa Yesus penebus? Karena dia adalah firman. Firman Allah sang penebus. Firman Allah dengan Allah kan itu tidak dipisah, walau bisa dibedakan. Tetapi Yesus yang manusia, boleh saya ikut katamu, itulah wadah penebusan itu terjadi, dikerjakan oleh Allah. Jadi di situ, jadi mengapa Yesus penebus? Karena dia memiliki hakikat firman Allah. Di situ. Pertanyaanmu terakhir tadi apa, bro? Lupa aku. Ya itu, apa bedanya dengan alat tebusan yang lain gitu? Apa bedanya dengan tepung Eva, perkutut, Oke. tekukur gitu? Apa Oke, betul bedanya? loh. Itu kan cuma alat tebus gitu, nggak usah dituhanin lah Ben. Oke, jadi gini bro. Makanya gini, kalau kamu memahami tentang hukum kurban, jadi hukum kurban ini kalau kita bisa pahami, ini maka dikatakan Yesus imam besar Harun, imam besar agung yang lebih tinggi dari imam besar Harun. Di situ ya. Baru Yesus disebut apa? Imam menurut perjanjian Melkisedek. Ini penjelasannya panjang, tapi saya coba ringkaskan ya. Di Coba. dalam perjanjian lama, kurban itu adalah sebuah tanda pengharapan akan penebusan dan akan hadirnya sang Mesias yang adalah sang penebus. Karena Mesias itu kan menunjuk kepada 3 jabatan itu. Raja, imam, dan nabi. Imam itu berbicara tentang penebusan. Maka Yesus itu menjadi imam yang mempersembahkan dirinya, darahnya sendiri sebagai tebusan bagi seluruh alam semesta, bagi seluruh manusia. Jadi kalau imam besar Harun itu darah binatang, itu 1 kali 1 tahun di tabut perjanjian. Ada lagi korban pagi dan petang. Tetapi Yesus itu kurban yang Allah sendiri langsung menyediakannya itu untuk seluruh manusia. Maka kan kalau kita kaitkan dengan peristiwa Abraham ketika hendak mempersembahkan anaknya, kemarin kita bahas Ishak atau Ismail. Saya putuskan itu Ishak. Tapi kan tidak jadi. Allah yang menyediakan kurban, di situ dikatakan domba. Jadi Allah menyediakan, ini sebenarnya gambaran nubuatan terhadap sang Mesias yang disiapkan oleh Allah sebagai penebus.
Nanti banyak lagi kalau kita bahas di Daniel pasal 3:14. Iya kan, itu panjang Allah kan lagi. yang penebusnya gitu loh. Ini boleh lah Yesus imam, terus Yesus apa namanya yang dikucurkan darahnya imam sendiri atau darah Yesus sendiri. Nah, ketika darah terkucur, udah ganti statusnya menjadi alat itu. Karena dalam Bisa, Yahudi kan bukan darahnya imam, bisa saya ikut darah nggak? domba sama lembunya nggak diterima itu kalau darah orang. Loh, Bisa saya ikut nanya ya, makanya kan Kores ya? makanya kan tadi bro dikatakan bahwa Yesus anak domba Allah. Jadi kenapa? Karena memang dikatakan Yohanes 3:16 kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak Jadi binasa. alat tebusan. Kores, saya Yesus izin penebus nimbrung ya, Kores dan ya. sekaligus Bukan, Yesus bentar, alat bentar, tebusan, Bre. sebentar. Kalau misalnya Yesus bentar, penebus, bentar. Yesus memberikan sesuatu yang Dengarin, lain, bukan dengar. darahnya, darah yang lain. Dengarkan ya. Coba. Yesus penebus sekaligus menjadi alat tebusan itu sendiri. Bunuh diri. Kalau kamu memahami itu bunuh diri tidak, tapi Yesus itu menyatakan ketaatan kepada Bapa dengan kasihnya. Dia tidak bunuh Ya. diri, Ikut tapi ya. menyerahkan Boleh, boleh, nyawanya. silakan. Nah, saya tanya nih Arben. Ketika Yesus mati itu yang mati apa? Yang mati natur kemanusiaannya. Kemanusiaannya, oke. Iya. Berarti menerima darah manusia gitu ya? Natur Lanjut. God-nya, natur Iya. Tuhannya nggak mati kan? Ya natur ilahinya kan nggak pernah mati, natur firman. Ya oke. Cuman tanya aja. Iya. Natur kemanusiaannya mati, natur ya ilahinya tidak mati. Terus kenapa dikatakan Tuhan berkorban demi manusia? Boleh kamu kasih ayatnya Tuhan berkorban demi manusia? Yang kamu katakan darah Tuhan tertumpah untuk penebusan dosa itu. Tuhan kan tadi saya sudah jelaskan dengan slayer ya. Sebenarnya kalau bro nggak menyimak, memang Tuhan itu kan Nggak artinya apa-apa kan. Oke, saya ulang. Tuhan itu kan dari kata kurios, itu gelar kepenguasaan. Jadi kata kurios ini dalam bahasa Inggris itu kan Lord. Kamu kan pintar bahasa Inggris bro. Lord itu bisa digunakan kepada orang terhormat, bisa juga kepada Allah. Tapi ketika itu digunakan kepada Allah dengan kepada orang terhormat, itu berbeda makna. Konteks memperubahi kata yang sama pada konteks yang berbeda akan bermakna yang berbeda. Jadi Tuhan yang mati itu artinya Yesus yang adalah penguasa di bumi di sorga ini memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi manusia. Jadi bukan Allah Bapa yang mati ya bukan, tapi firman-Nya Allah Bapa yang menjadi manusia dalam kemanusiaan itu, dalam hakikat manusianya dia mati, dia Tuhan itu menunjukkan tentang kepenguasaannya sebagai Mesias. Bukan Tuhan dalam pengertian dia Allah Bapa, karena Tuhan itu dari kata kurios. Itu. Dengan kata lain, bukan darah Tuhan yang tertumpah. Loh, darah Tuhan lah, darah Tuhan Yesus. Kan Yesus Tuhan. Jadi boleh saya tambahkan ini. Berarti darah Allah ya, gitu ya maksudnya ya? Beda, bukan darah. Kita coba sinkronkan ya. Saya mau kuatkan sedikit apa yang diceritakan Erben ini. Saya tegaskan dulu, nanti Bapak tambahkan. Penebusan dosa itu harus darah Tuhan, betul enggak? Yang dikorbankan itu. Jadi gini. Dijawab dulu ringkas, dijawab singkat dulu gitu. Jadi gini, kurban yang sempurna untuk penebusan kita adalah darah Yesus yang adalah Tuhan. Tuhan itu artinya ya penguasa. Tunggu dulu, darah di situ disebut darah Yesus apa darah Tuhan? Kita cari aja teksnya di mana yang kamu maksud. Mana yang Pak ini itu agak sedikit lama kalau kita bermain seperti TikTok begitu. Disebut saja percaya atau tidak bahwa darah Tuhan itu yang dipakai untuk penebusan dosa dalam kurban itu. Sebentar ya, aku cari apaku dulu, Alkitabku. Pak Antonius, bicara sebentar, saya cari Alkitab. Iya, baik, silakan. Oke. Jadi saya ingin menguatkan apa yang diceritakan Pak Erben. Jadi Tuhan itu adalah gelar, ya artinya penguasa. Penguasa itu artinya seseorang atau sesuatu yang punya kekuasaan. Nah, kalau konteksnya adalah konteks ilahi, kuasa ilahi, itu juga menggunakan kata kurios, sama dengan penguasa dalam konteks manusia. Tetapi kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan mengacu ke etimologinya, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan pada saat itu, maka diterjemahkan dengan Tuhan.
Ya, jadi Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Tuhan ini adalah gelar buat pribadi Yesus ya, buat pribadi Yesus yang memiliki kuasa ilahi. Nah, pribadi Yesus ini memiliki dua nature ilahi dan nature manusia. Nah, yang dikorbankan itu, yang mati adalah nature Yesus yang manusia itu. Gitu. Makanya kalau dikatakan bahwa inilah darah Tuhan bisa ya, tetapi bukan dalam arti Tuhan nature ilahi, tetapi Tuhan sebagai gelar dari pribadi Yesus karena dia memiliki kuasa. Nah, jadi artinya ini korban dari nature Yesus sebagai manusia. Ya, nature Yesus ini kan memiliki pribadi. Nah, pribadi itu mendapat gelar Tuhan gitu loh. Ya, jadi artinya sekali lagi darah yang tercurah itu darah manusia, dikatakan darah Tuhan, tetapi bukan berarti darah Allah gitu loh. Oh, ya. Oke, Jadi penjelasannya saya setuju. Silakan. ya, jadi tetap saja di situ dipaksa-paksakan juga tetap tidak sinkron ya. Artinya jabatan dia sebagai orang yang berkuasa, tetapi bukan Tuhan gitu. Jadi seperti kita menggunakan satu definisi kata untuk dua yang berbeda, tapi dua-duanya mau dibedakan. Gitu. Yang bilang bukan Tuhan siapa, Pak? Maksudnya begini, ketika kita kaitkan Yesus sebagai Dafar Elohim, tadi kan Firman. Firman itu tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan, betul enggak? Arke and Hologos kan begitu kan dalam Yohanes 1:1, betul kan? Jadi gini. Iya. Sebentar. Tunggu dulu. Satu-satu Erben. Iya. Antonius dulu. Jadi Betul gini enggak? ya. Tunggu dulu Erben. Ini dulu Pak Anton dulu. Arke Hologos itu kan. Pada mulanya adalah firman. Betul enggak? Berarti firman itu adalah Bapa dalam konteks pemahaman kalian gitu kan? Salah bro. Bang Erben. Bentar, Anton saya dulu, jelaskan. Bang Anton. Sebentar, saya jawab ya. Saya jelaskan Yohanes pasal 1. Bang Erben tahan dulu ya, jangan dulu ngomong ya Pak Erben. Bang Bentar. Antonius jangan dulu ngomong ya Erben dulu ya. Iya. Oke, saya ke Erben. Gini Erben. Pada mulanya adalah firman. Saya jelas. Sebentar. N di situ dari kata emi itu artinya firman itu ada, berada, tinggal, dan sifatnya terus-menerus di dalam diri Allah. Jadi bukan aku adalah kamu, bukan itu. Tapi firman itu adalah Allah. Bersama-sama pun di situ dari kata yang sama juga, emi, N. Jadi artinya firman ada di dalam diri Allah. Dan firman itu terus-menerus ada kekal di dalam diri Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Jadi bukan Allah Bapa itu sendiri yang jadi manusia, bukan. Tapi firmannya, bentar. Tapi firmannya yang ada di dalam hakikat dirinya lah, yang ia turunkan jadi manusia, namanya Yesus. Yesus yang manusia ini diberikan kuasa oleh Bapa yang darinya Yesus berasal. Kepenguasaan Yesus itulah menunjukkan tentang ketuhanannya, kepenguasaannya, kekuriosannya. Di situ. Ya, Bisa diterima. Jangan terjebak di kurios. Saya tahu itu jadi jalan untuk celah keluar dari situ, tapi itu jangan terjebak di situ. Kita dulu ke pemahaman Anda dulu tentang NRK Hologos. Bahwa dia itu adalah, pada mulanya itu adalah firman. Orang Kristen saya rasa semua percaya bahwasanya Yesus itu adalah firman yang dimaksud di situ. Dan firman itu sudah bersama-sama dengan Bapa. Sebagaimana dia katakan bahwasanya sebelum Abraham, dia sudah ada. Nah, pemahaman itu dulu dipegang dulu. Betul enggak? Dia tuh firmannya. Iya kan? Pada mulanya adalah firman. Betul kan? Setuju dulu, Erben. Oke, ini saya share ya. Saya bicara ini. Silakan ini lihat. Jadi enggak bertanya pun itu Alkitab itu jelas. Ini dia. NRK and hologos. Ya. Kata adalah di situ itu bentuk imperfect, aktif, dan indikatif. Artinya imperfect itu unsur makna terus-menerus, aktif itu sedang berlangsung, indikatif itu kenyataan. Ini bisa diartikan ada, adalah, berada, terdapat, tinggal. Iya. Berarti dia bagian daripada Tuhan kan? Dia. Iya. Iya, itu aja. Itu aja yang saya mau tegaskan. Erben. Oke, ditutup dulu. N itu past tense Erben. Kalau pengen present tense kayak gitu atau pakai adalah itu pakai estin. Contoh, theos, agape, estin. Tuhan itu cinta atau Tuhan itu kasih. Kok jadi adalah? Lihat aja Bible Hub. Oke Salah ya. ini. Oke, tutup dulu. Ya.
Enarche and hologos, ya kan, itu di pada dia itu adalah, ini saya pakai perspektif kalian gitu loh. Nah, ketika dia berubah menjadi manusia, naturnya berubah atau tidak? Tidak kan? Kalian Iya. mengatakan natur tidak berubah karena natur Tuhan tidak pernah berubah. Iya. Oke. Ketika natur Tuhan tidak berubah dan doktrin Winatur ini, fully man fully God, itu kemudian jatuh ke dalam penebusan. Pertanyaan pertama itu tadi misalnya, kalau penebusan itu harus darah Tuhan, terserah nanti kalian artikan bagaimana, Kurios atau bagaimana, tapi kenyataannya kalian mengatakan yang mati kemanusiaannya. Saya anggap di sini ada upaya, kalau saya katakan malu-malu lah bahasanya. Tidak ingin mengakui Tuhan itu mati. Karena bertentangan juga dengan doktrin kalian. Sehingga dilepas kemanusiaannya. Tapi ini tetap jadi problem. Karena kalau hanya kemanusiaannya yang mati, darah Tuhan hakikatnya tidak pernah tertumpah. Gitu loh. Mengerti kan? Oke, Jadi kalian sudah bisa ditanggapi? Silakan, silakan. Berarti bro belum nangkap tadi. Saya dengan bro Antonius menjelaskan Tuhan itu kan gelar. Gelar itu nggak pernah mati bro. Yang mati itu, jadi gini, Yesus yang manusia itu oknumnya, orangnya. Tapi Tuhan itu kan gelar. Iya, tapi itu dia punya kepenguasaannya. Jadi gelar tidak mati loh. Contoh. Tapi dia punya, bukan, begini. Bentar. Nah, kita ambil Jokowi. Jokowi itu presiden kan? Iya, gelar, iya kan? Iya. Kan? Presiden gelar. Nah. Ketika Jokowi mati, gelarnya itu mati juga apa tidak? Gelar nggak mati lah, bro. Kan gelar presiden itu netral, bro. Nah, begini. Sekarang ketika saya tanya tentang Yesus, ketika dia dianggap yang akan tumpah darahnya itu darah Tuhan, itu Tuhan yang dimaksud itu tuh apanya? Contoh ya, Soekarno itu presiden pertama, sampai hari ini data sejarah dia presiden juga. Presiden Soekarno namanya, presiden pertama. Jadi gelar itu nggak pernah mati. Jadi Yesus yang adalah Tuhan itu kan gelar. Yesus itu yang manusia itu yang mati. Iya, lalu dari gelar? Dari mana? Jadi gini. Lalu dari mana statement ya? Jadi lalu dari mana statement dia mati demi dosa manusia? Loh, memang iya kenyataannya dia menebuskan. Kalau misalnya bukan dia yang realnya yang mati, gelar itu kan bukan bagian dari dirinya karena bisa terlepas, betul enggak? Loh, gelar tidak bisa mati. Bisa gitu, Pak. Presiden Soekarno itu apakah setelah dia presiden gelarnya itu mati juga, dilepaskan itu? Nah, kalau kamu katakan, makanya saya katakan, bentar. Makanya saya katakan kurios. Itu kalian terjebak di pada makna kurios. Enggak. Kalian mengartikan kurios itu karena ada dua makna di situ. Kurios itu bisa bermakna Tuhan, bisa bermakna Tuhan, kan gitu. Iya. Orang terhormat. Nah, kalian menggunakan kata kurios ini untuk mengait-ngaitkan dia dengan Tuhan. Padahal yang dimaksud darah Tuhan yang turun nuzul atau Tuhan yang berteofani, itu kan di situ sebenarnya. Tuhan berteofani kan. Nah, menjadi manusia. Ketika Tuhan berteofani menjadi manusia. Bukan Tuhan berteofani, enggak ada. Enggak ada di konteks PB Tuhan berteofani. Tuhan berteofani itu, Tuhan di situ huruf besar semua ya, itu konteks PL. Yang berteofani itu adalah Sang Firman. Tetapi kalau di dalam PB bukan berteofani namanya, tapi inkarnasi Firman. Firman itu mengambil wujud rupa manusia melalui rahim Maria. Beda teofani dengan inkarnasi. Mengambil wujud beda. Maka dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan keallahan. Itu bedanya. Jadi Tuhan tadi itu gelar itu nggak pernah mati. Sampai hari ini Presiden Soekarno tetap presiden disebut. Apa dibilang dia jadi apa? Jadi tukang parkir kan enggak. Tetap dia presiden. Jadi yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus, bukan gelarnya. Oke? Saya pikir sudah jelas. Iya, saya sendiri masih menganggap itu sebagai satu intinya gini Pak Awan ya. Penggunaan ini penggunaan kata kurios ya.
Enggak, sebenarnya intinya gini Pak terlalu Awad. dipaksakan. Kalau ada dikatakan bahwa Tuhan mati, Tuhan telah mati, itu artinya berbicara tentang pribadi Yesus, ya pribadi Yesus, dan bicara tentang kemanusiaannya. Tidak ada orang yang mengatakan Tuhan mati, Tuhan lahir itu berbicara tentang keilahian Yesus. Baik Gabriel pada saat mewartakan kelahiran Yesus, maupun murid-murid Yesus pada saat mengatakan, oh Tuhan mati, Tuhan disalib. Itu tidak pernah mereka bermaksud menyatakan Allah yang mati, gitu. Tetapi kemanusiaannya. Nah, kalau misalnya kemanusiaannya yang mati, apa spesialnya? Manusia Maksudnya yang mati. Ya Justru- harusnya kayak gimana, spesial kayak gimana gitu yang Pak Kores inginkan. Harusnya tuh beneran Tuhan gitu, Iya, karena itu Oh. prasyaratnya cuma gitu loh. kan penebus, Prasyarat penebus kan daripada Tuhan gitu loh. penebusan Manusia itu doang harus, yang mati, apa iya. spesialnya? Bentar. Ternyata selama ini Bentar. Jadi gini Yang ya. mempersyaratkan itu siapa Pak? Coba tunjukin ayatnya. Bukan, gini. Jadi Allah itu sang penebus menyatakan karya penebusan itu melalui firman-Nya yang kekal di dalam dirinya menjadi manusia. Supaya di dalam kemanusiaan Yesus itulah terjadi pendamaian dan penebusan. Karena di dalam Ibrani kan dikatakan tidak ada pengampunan dosa, tidak ada penyucian tanpa ada darah. Dan nah itu Yesus dia kan cuma Allah iya. yang bisa menebus. Iya, Harusnya Allah. Allahnya yang mati itu darah Allah yang keluar, Ya, darah manusia. Berarti kamu nggak menanggap kronologi penjelasan saya. Nangkep Allah, gua, Ben. bentar, saya Ben, gua ulangi ya. nangkep, Ben. Bentar. Allah ini sang Tanya lu penebus. apa ya, kemanusiaan Yesus itu lebih tinggi daripada kemanusiaan orang lain kan gitu maksudnya. Jelas. Enggak, Yesus itu jelas. spesial dia melarikan. untuk kekristenan, Sebentar. karena Allahnya itu di dalamnya, harusnya Allahnya ikut Sebentar. mati lah. Enggak. Itu yang kan- mengharuskan logikanya Kores. Itu Jadi Allah itu harapanmu. penyelamat Apa dalam spesialnya arti kalau dia manusia menjadi mati, manusia apa gitu loh. spesialnya, Brother Antonius, Brother Erben? Anda Spesialnya baca dia Kolose, manusia tidak berdosa. Bro Oke. Antonius, Anda enggak baca Kolose. Di situ dikatakan dia sendiri yang melakukan penebusan dosa untuk pengampunan dosa itu. Jadi jangan tidak begini, itu Oke, menurut saya itu kita eksegesa lihat ya. dong. Malah Kita lihat. nggak Sebentar pede ya, Ben. gitu dengan kekristenan sendiri. Jangan dipotong dulu Erben. Maksudnya gini. Kalau seberapa? Sebentar Bang Antonius gantian. Jadi seolah-olah gitu gini. Kalian mengeksegesa bahwa yang dimaksud itu bukan Allah, bukan Bapa itu, tapi firman-Nya yang berubah menjadi manusia itu. Makanya saya katakan sebenarnya Ada kalian salah, harus bro, salah. Bro. statement di awal Tidak dulu ada sebenarnya. Bentar, ada salah kalimat, bro. Tidak ada data Alkitab firman berubah jadi manusia, enggak. Tapi firman menjadi manusia. Inkarnasi, ya oke Iya, lah. berubah Bahasanya beda, kalian bro. Berubah itu kayak Power Ranger nanti. Inkarnasi. Saya ngikuti kalian, saya bantu jadi inkarnasi. Jadi apapun itu. Misalnya kalau itu klaim dari kalian sendiri bahwa Bapa itu penebus, ya kan? Betul kan? Bapa itu penebus kan? Iya, Tidak Bapa ada. penebus. Iya. Dan yang ditebus itu apa? Dosa kan? Beda-beda. Berarti Ini bagus nih dari Oke, Ahisat sebentar. di channel gua nih, Brother Erben. Oke. Kalau misalnya Yesus, manusia Yesus yang meninggal bisa nebus dosa, ya berarti pas Adam meninggal juga dosa waris harusnya udah kelar. Sebentar. Karena sama-sama manusia. Jangan lari dulu kemana-mana. Jadi gini, penebusan itu tadi saya sudah jelaskan dengan slide. Penebusan itu berkaitan dengan dosa membawa manusia terpisah dari Allah. Ada jurang pemisah, terusir. Dosa membawa manusia mengalami maut. Dosa membawa manusia takluk kepada iblis. Dosa membawa manusia mengalami kerusakan. Apa? Kerusakan ini, kerusakan. Moral apalah itulah ya. Pokoknya rusak, nggak sempurna gitu ya. Yesus datang, diutus oleh Allah, firman-Nya menjadi manusia untuk menyelesaikan seluruh persoalan ini. Maka di dalam Yesus dosa diampuni. Di dalam Yesus hidup kekal tersedia. Di dalam Yesus kemenangan atas iblis tersedia. Di dalam Yesus hidup dibaharui. 2 Korintus 5:17, siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Di dalam kemanusiaannya atau kealahannya? Di dalam Yesus kemanusiaan dan keilahiannya kan nggak bisa dipisah, bro. Walau bisa dipisah. Itu ini kenapa? Ketika sudah masuk situ lagi, ini pertanyaan keduanya. Kenapa ketika mati dia bisa berpisah? Padahal itu dia nggak bisa berpisah. Loh, itu lagi pertanyaan berikutnya. Kita nggak mengatakan terpisah di situ.
Yang Ya mati berarti Allah itu, mati Gini kalau gini gitu. gini 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 Dengarin. gini. Ini menarik. Ini dengar menarik dulu, ini. dengar Berarti dulu. ada posisi di mana bapak hidup, anak mati. Itu terpisah itu kondisinya. Separuh jiwanya Loh, mati gitu. berarti kalian nggak nanggap dari tadi penjelasan saya yang sangat sederhana. Tangkapan Sebentar, kami sebentar begitu. ya, sebentar ya. Tangkapan kami Sebentar, begitu. sebentar. Aku bingung. Ya wajar kalian bingung kalau kalian udah percaya apa yang gue Ya sampaikan, coba kan kalian udah jadi dijelaskan. Kristen. Maksudnya nyatunya tuh nggak konsisten gitu ya Dengarin ahyalannya. ya, dengarin ya. Yesus yang Itu pertanyaan kedua manusia, sebenarnya. bentar. Yesus yang manusia, dia juga adalah firman Allah yang jadi manusia. Ketika dia mati, yang mati adalah natur kemanusiaannya, bukan natur keilahian. Karena Terpisah. natur keilahian itu tidak bisa mati. Ya berarti terpisah kan? Di mana dikatakan terpisah? Enggak. Karena gini, dengarkan ya, firman Allah kan kekal. Nggak ikut mati. Ya firman Allah nggak pernah mati, bro. Ya terpisah itu, brother Tetapi RB. firman Allah yang mengambil wujud dalam natur manusia, natur kemanusiaan itu mengalami kematian. Ya Makanya karena dia firmannya nggak ikut mati, itu. gagal nggak apa-apa penebusannya. nggak apa-apa Calvin. Calvin nggak apa-apa. Oke lah. Oh. Mati yang manusia pun tetap kembali lagi, berarti Tuhan bukan sang penebus gitu. Yang mati bukan Tuhannya. Berarti makanya gini, kalian itu kan gini, kalau memahami sebuah penjelasan itu jangan tangkap di ujung. Tadi sudah saya Nah, jelaskan. ini kita dari awal ini. Iya, Arbe. bentar. Dari awal Bukan ini. dari awal lagi nih. Dengarkan ya. Allah sang penebus. Dari awal dari dulu juga. Waduh, ini kok jadi kayak gini. Iya, mau Zain. Sabar. Tenangkan diri kalian. Kita Jadi gini ya, Allah sang penebus menyatakan karya penebusannya dengan mengutus firman-Nya menjadi manusia, itulah Yesus. Nah, Seluruh karya Yesus adalah karya daripada Bapa. Karena Yesus mengatakan apa yang dia lakukan adalah kehendak Bapaknya. oke, siap. Jelas. Jadi Jelas. Yesus penebus karena dia adalah firman Allah dan dia melakukan seluruh kehendak Allah. Sebagai ngomong tahu, tapi nanti Tuhan juga Yesus. tadi udah dijelaskan arti kata Tuhan, bro. Makanya kalau baru gabung dengar dulu dong. Dari tadi saya gabung dengerin muter. Oh, berarti kamu nggak nanggap arti kata Tuhan itu gelar. Kalau kamu nggak nanggap, salahkan dirimu, jangan salahkan penjelasan. Ya, jadi firman Allahnya mati nggak nih? Oke, gini. Saya bacakan ayatnya. Efesus. Nah, ini mungkin Bang Antonius juga. Sebab Efesus di dalam berapa? dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Oke. Nah, coba kalau misalnya dia itu yang dimaksud siapa, bro? Efesus berapa itu? Efesus 1:7-8. Oke, kita baca baik-baik supaya Efesus 1. Iya, dibaca. 1 nomor 7-8. Iya. Lu ini bagus loh, ini kekristenannya independen loh. Manusianya Yesus mati dan kemanusiaannya Yesus yang nebus dosa, bukan keilahiannya. Oke, lihat ya. Sebab di dalam Yesus sebab di dalam dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Antonius feedback, Ya, lanjut. sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Iya, jadi di dalam Yesus itu, di dalam darahnya itu kita memperoleh dia itu penebusan. kembali kepada siapa? Oke, Ingat kita yang lihat nomor ya. ayat 3-nya itu, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Iya. ya kan? Nah, di situ tertuju kepada siapa? Allah. Ya, Perhatikan dulu makanya ya. dia pakai huruf tebal kan, huruf Terpujilah. dibesarkan. Jadi ibaratnya itu Yesus ngomong sendiri, gila kali ya. Saya, kamu tuh nggak ada bedanya gitu. Ini orang nggak berilmu nggak usah ngomong. Yang berilmu Ayo aja Bosen, ngomong. nanti kita bergilir. Iya. Nah, itu di situ kita balik lagi tadi Efesus 1 nomor Kores lanjut dulu ya, udah mau asar di sini. Saya dulu. Oke, Oh iya, saya Syukran. Efesus. Antonius lanjut bentar, saya ambil dulu buku ini. Ya, Antonius silahkan masih ada, kalau mau lanjut bentar ya. ditanggapi. Oh. Halo,
Lanjut dulu, Pak. Ya, Ya. ya, oke. yang salib. Apa yang masih dibahas tadi ya? Ini yang dibahas tadi itu kan tadi Akhi Alwan bawain Efesus Oh ya, oke. 1 Saya nomor sih 7 sampai begini 8. penjelasannya gini Pak. Jadi Yesus satu pribadi itu punya dua nature, nature ilahi dan nature manusia. Nature itu tidak bercampur gitu loh Pak. Jadi artinya kita nggak bisa bilang Yesus sebagai manusia mati berarti Allah itu mati. Jadi buang jauh-jauh konsep Allah, nature Allah tuh bisa mati. Itu nggak ada dasar alkitabiahnya dan tidak masuk akal. Jadi ini adalah pemahaman yang kalian bawa yang tidak alkitabiah dan tidak masuk akal. Bagi Oneness Pantekosta itu masuk akal. Jadi kita ke ini dulu, ke yang tadi dulu, Efesus dulu, jangan lompat dulu. Efesus itu dia itu siapa? Yang menebus dosa itu siapa gitu. Efesus berapa ayat berapa Pak? 6 sampai 7, Efesus 1 6 sampai 7. Ya, sebab di dalam dia dan oleh darahnya itu pakainya besar semua. Efesus 6 ayat 1 sampai Dan lihat yang sampai 9 itu, sebab ia telah bagaimana kehendak dan rencana yang semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Dia itu kembali kepada siapa? Pertanyaannya begitu. sebentar, Efesus 6 ayat berapa tadi? Efesus 1 6 sampai 7. Efesus 1 ayat 6 sampai 7. Oke, saya bacakan ya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Apa nih, ada permasalahan apa di Efesus ini ya? Iya, jadi ini merujuk ke Bapa atau kepada Anak, kepada Yesusnya, atau kepada Ya, kepada keduanya. Yesusnya. Bapa tidak ada di situ. Oke. Begini, jadi begini ya, saya menjelaskan dari sisi Trinitas. Yesus dan Bapa secara Allah itu sama, tetapi secara pribadi dibedakan. Begitu. Aku bisa bacakan ini dari Pedoman Penafsiran Nah. Alkitab LAI. Oke, silakan. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan. Awal ayat 7 ini adalah teks Yunaninya secara harfiah berarti di dalam Dia kita mendapat penebusan melalui darah Dia. Dia dalam konteks ini berarti Yesus Kristus. Dialah yang membuat kita mendapatkan penebusan. Kita di sini berarti semua orang yang percaya kepada Kristus. Ayat memberikan penjelasan tentang kasih karunia Allah diberikan kepada kita. Ini juga merupakan alasan mengapa kita harus memuji Dia. Dalam kalimat Yunaninya tidak ada kata penghubung sebab, tidak ada. Namun ayat ini menjelaskan mengapa Allah patut dipuji. Ia patut dipuji karena Ia begitu mengasihi semua orang percaya dengan cara luar biasa dan mulia. Karena itulah beberapa terjemahan mencantumkan sebab di awal ini, ayat ini. Dalam bahasa-bahasa tertentu, kata penghubung ini mungkin tidak perlu lagi. Oleh darahnya atau melalui darah Dia adalah sebuah penjelasan bagaimana cara Allah menebus manusia. Darah di sini merupakan kiasan yang berkaitan dengan kematian Kristus di kayu salib. Kristus rela menyerahkan hidupnya sebagai kurban yang dipersembahkan kepada Allah untuk pembebasan manusia agar manusia diampuni dari dosanya. Dalam PB biasanya istilah darah memang digunakan sebagai kiasan untuk kematian. Tetapi kalau darah hanya diterjemahkan sebagai kematian saja, mungkin akan memperkecil arti dari pengorbanan Kristus sebagai tebusan. Ini saya sudah bacakan. Itu penjelasan dari Pedoman Penafsiran Alkitab dari LAI. Nanti bisa kita lihat pandangan yang lain. Saya sholat dulu, Bang Kores. Oh iya, aku ini dulu juga. Tafadol Akhi Alwan, aku juga menunggu asar ini. Silakan dilanjut Akhi Nopeceng dan Kang Ade.
Mari. Oke, saya dulu ya. Begini ya. Kalau kita berbicara tentang realitasnya tentang permasalahan penebusan atau pengampunan dosa, ya, yang lebih realistis itu di Lukas 3 ayat 3 ya. Jadi Yohanes Pembaptis lah ya yang realistis itu sebagai pengampunan dosa. Karena kalau saya bacakan nih ya, sebentar saya bacakan ya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi ini lebih real gitu. Karena apa? Alasannya apa? Karena alasannya ajarannya pun sampai hari ini kalian pakai, yaitu dengan cara membaptis dengan air. Ya, itu yang kedua. Ya, ini jelas di sini. Ya, jadi yang lebih realistis itu ajaran Yohanes Pembaptis. Jadi ajaran Yohanes Pembaptis sendiri yang lebih kelihatan istilahnya dilakukan oleh kalian gitu loh. Ya. Jadi seperti itu gitu loh. Boleh saya jelaskan? Silakan Erwin. Boleh saya jawab? Silakan. Jadi gini, yang bro jangan lupakan, Yohanes Pembaptis ini kan orang Yahudi juga. Tentu ketika dia mengatakan ini, tidak menanggalkan keyahudiannya. Dalam konteks orang Yahudi, untuk mendapatkan pengampunan pendamaian tentang dosa, maka mereka selalu mempersembahkan kurban. Dan ketika mereka mempersembahkan kurban itu, maka disitulah mereka memperoleh belas kasihan Tuhan tentang pengampunan. Jadi ketika dia mengatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Memang betul Allah mengampuni dosa. Tetapi di sini dikatakan pengampunan dosa itu terjadi apa? Bertobat. Dibaptis itu artinya penyatuan dengan Allah. Jadi dibaptis itu bukan hanya sekedar artinya masuk ke air, dicelupkan, bukan itu. Tetapi penyatuan dengan Allah di situ. Sekarang apa kaitannya dengan Yesus? Saya kasih contoh bro gini ya. Berbicara keselamatan kan berbicara bagaimana manusia kembali kepada Allah masuk surga. Bagaimana manusia lepas merdeka dari ikatan iblis. Bagaimana manusia lepas dari maut kematian kekal. Bagaimana manusia dibaharui. Itu artinya penebusan. Dan Allah sudah memberikan fasilitas untuk penebusan itu di dalam Yesus. Kalau di dalam konteks PL, pendamaian, pengampunan, penebusan bagi orang Israel itu melalui kurban yang mereka persembahkan. Tetapi Allah sendiri sudah menyempurnakan itu dengan mengutus Yesus, firman-Nya menjadi manusia sebagai kurban yang sempurna. Jadi apa yang tertulis di ayat ini menegaskan bahwa Yesus sang penebus yang memang ditetapkan Allah, direncangkan oleh Allah sejak semula. Dan Yesuslah yang dinantikan juga seluruh umat PL, karena setiap bangsa Israel mempersembahkan kurban, mereka selalu juga menantikan datangnya sang penebus yang sempurna. Itulah sang Mesias. Sudah. Oke. Jadi gini ya. Anda lucu gitu loh. Ya kalau kamu katakan aku lucu, menurut Ini saya. kan sebentar. Ya janganlah bilang lucu. Kalau Ya sebentar. Sebentar. Enggak usah ada kata-kata kayak gitu. Udah, oke, maaf, oke. Ya, oke. Di Lukas 3 ayat 3 ya. Sudah jelas di sini posisinya Yesus kan belum terbaptis, belum disalib. Ya kan? Nah, Yesus belum disalib berarti di sini sudah ada pengampunan dosa. Wah, seandainya Yesus tidak disalib pun, pengampunan dosa sudah cukup dengan pembaptisan. Ya. Kalau Anda mengatakan bahwa baptis itu artinya adalah penyatuan dengan Allah, gitu kan, menurut Anda, saya minta ayatnya bahwa arti baptisan itu adalah penyatuan dengan Allah. Saya coba minta ayatnya, bukan hanya sekedar eksegesa, gitu loh. Silakan. Jadi sekarang mau bahas baptis, mau dibaptis bro? Lah kok la ilaha illallah. Kok nanya seperti itu? Saya bertanya, ya kan? Sekarang tanpa kan, adanya sekarang gini, di sini kan posisi Yesus kan belum disalib, ya kan? Anda setuju nggak? Sepakat nggak? Belum disalib Yesus. Ya, belum disalib. Nah, ketika Yesus belum disalib pun di sini sudah ada pengampunan dosa. Ya kan? Iya. Ya kan? Ya kalau seandainya Yesus tidak disalib pun di sini sudah jelas pengampunan dosa sudah ada. Itu loh. Jadi nggak pada ketika ada penyaliban pun nggak ada masalah gitu. Tidak ada penyaliban pun tidak ada masalah karena pengampunan dosa sudah berlaku di sini. Gimana menurutmu itu?
Jadi yang Oke. lebih realitas itu adalah Yohanes Pembaptis kalau menyatakan bahwa itu sebagai penebusan dosa, pengampunan dosa, gitu. Silakan. Jadi berarti bro nggak ini, saya ulangi lagi ya. Konteks PL pun, halo, ada yang mau bantu menjelaskan, Kristen? Pak Antoni, mau jelaskan Pak? Halo, Iya kan? Seandainya Yesus tidak disalib pun pengampunan dosa bentar. sudah berlaku di sini. Bentar. Jadi percuma gitu loh kalau Yesus Enggak disalib begitu. juga. Bukan begitu cara berpikir orang Kristen. Perhatikan bro ya. Di dalam Cara PL pun, ya kalau cara bentar cara dulu. berpikir orang normal gitu. Ya normal bagimu kan belum tentu normal bagiku bro. Ya berarti Anda nggak normal. Halo, halo. Iya. Halo. Oke. Ya, saya bantu jawab ya. Ya silakan. Ya, Saya bantu silakan. jawab. Tapi saya sambil goreng nih. Saya cuma sebentar, ntar takut gorengan saya angus. Begini, intinya gini. Pengampunan dosa itu bukan hanya terjadi pada peristiwa Yesus, tetapi dari awal ya. Pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, Allah pun telah mengampuni. Jadi pengampunan itu sudah ada dari zaman Adam dan berlaku sampai akhir zaman. Dan pengampunan itu adalah melalui korban gitu ya, korban darah ya. Pada saat Adam jatuh ke dalam dosa itu sudah ada, Allah sudah membunuh satu ekor binatang ya untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Dan itu artinya sudah ada korban darah. Tetapi korban darah yang dilakukan itu adalah bayang-bayang gitu, bayang-bayang dari korban darah yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi artinya penebusan oleh Yesus Kristus itu bukan hanya berlaku pada zaman Yesus, tetapi dari zaman Adam sampai Hawa, sampai Adam sampai akhir zaman. Dan mereka semua menerima keselamatan itu melalui iman. Ya, jadi Abraham, Adam itu mereka diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman. Dengan iman itu mereka menerima keselamatan dari Yesus Kristus yang dilakukan ribuan tahun kemudian begitu. Jadi apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis ini bukan berarti Yohanes melakukan korban penebusan dosa, bukan. Yohanes hanya membuka jalan untuk kepada Yesus. Ya, jadi Yohanes memperkenalkan suatu pembaptisan ya sebagai lambang pembersihan manusia, sebagai manusia dibersihkan dari dosa dan lahir baru. Begitu. Artinya tidak berarti sebelum zaman Yohanes tidak ada penebusan dosa, ada. Ya, maksudnya ada pengampunan dosa, maksud saya. Tetapi prosesinya itu adalah dilakukan Yesus pada saat di kayu salib. Ya, demikian. Oke. Penjelasannya sudah jelas itu. Sudah. Iya. Itu penjelasannya tidak mengena, Bos. Ya. Wajar Saya tidak. Kalau sudah gini. Tidak mengena buat selera Anda, tetapi alkitabiahnya begitu. Sebentar. Kalau sudah mengena bagimu, nggak Islam lagi kalau jadi Kristen. Saya belum selesai ngomong. Ya udah. Tapi jangan bilang nggak kena. Anda ngomong, saya tidak potong. Iya, ketika masalahnya saya kan ngomong, tolong jangan dipotong ya. Ya, tolong jangan dipotong. Apapun saya ngomong, Pak Erben, saya minta 3 menit ya, saya lagi goreng. Ntar saya balik lagi. Ya. Terima kasih. Oke. Ya, kembali lagi begini ya. Di sini nih realitas yang ada nih, Saya kembali saya muter lagi nih ngomong. Realitas yang ada, apalagi tadi tadi siapa namanya tuh, Pak Antonius ngomong bahwa ketika Adam berdosa itu Allah sudah mengampuni dosanya. Ya udah, kalau seandainya sudah mengampuni dosanya, ngapain lagi ada penebusan? Ya, kalau disebutkan itu bayang-bayang gitu kan, pengorbanan kambing atau domba itu dengan penyembelihan itu sebagai bayang-bayang. Di mana ayatnya itu sebagai bayang-bayang? Itu satu ya. Jangan selalu bereksegesa di sini ya. Jadi gitu ya. Jadi yang kedua, ini kembali lagi saya ke Lukas 3 ayat 3 nih ya. Di sini kan Yesus kan belum disalib kan. Ya kan, di sini sudah ada pengampunan. Sudah ada pengampunan dengan cara dibaptis. Ya kan? Dengan cara dibaptis, orang dibaptis berarti udah diampuni dosanya gitu. Ya, udah jelas di sini. Jadi nggak usah lagi kalau seandainya datang ujuk-ujuk datang Yesus disalibkan itu sebagai penebusan dosa, ya ngapain gitu kan? Pengampunan dosa sudah terjadi sebelum adanya penyaliban juga. Ya ngapain lagi capek-capek untuk disalib?
Nah, di sini sudah Oke. jelas ya, kontradiktif gitu loh. Oke. Ya. Jadi gini, Apalagi bentar. sebentar, saya belum selesai. Anda juga Bukan, ngomong jangan, tadi beberapa jangan menit. begini. Jangan Enggak, sampai lah lebih panjang enggak. pertanyaan begini kan. Anda lebih Nah, panjang dari saya. ya wajar namanya Tolong menjawab. tolong kamu dengarkan dulu. Dengarkan dulu, Masa, saya belum selesai. iya. Karena masalahnya apa? Kalau kamu mengatakan Yesus bangkit, tidak ada orang yang bangkit. Yohanes Pembaptis pun bangkit dari kematian. Yohanes Pembaptis bangkit dari kematian. Loh, kamu nggak tahu? Coba di mana? Hah? Di mana ya nih? Hah? Sekarang Di mana? saya tanya, kamu nggak tahu? Aku anggap aja kurang bodoh. Di mana Yohanes Pembaptis bangkit dari kematian? Oke, kamu baca Markus 6 ayat 14. Markus, Iya. aku baru tahu ini. Markus 6. Bukan itu. Sebentar. Bentar. Oke. Sebentar. Ini saya sudah catat di sini. Sebentar. Kok diajari Bang Ade? Biarin dia cari sendiri. Lah, Enggak ada. Yohanes Pembaptis bangkit ada. Ada. Sebentar. Coba. Di Markus 6 ayat 14. Oke, 6 ayat 14 ya. Raja Herodes yang mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa dia itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Itu kan Raja Herodes tuh. Raja Herodes mendengar Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang-orang mati. Ini juga tercatat di Matius 14 ayat 1 sampai 12 dan coba baca dulu. Bentar. Ya, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah dikenal dan orang mengatakan. Perhatikan ya. Dan orang mengatakan. Jadi ini perkataan orang bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Itu kata orang. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Di sini butuh kejelian membaca saja, bro. Lihat ya. Oke. Ini saya bacakan. Enggak, di Matius 14 ayat 2 deh, ya. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Coba kamu baca Matius 14 ayat 2. Sebentar ya, lihat ya. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Ini berita-berita. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya. Siapa yang berkata di sini? Herodes. Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan membicarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri saudaranya. Karena Yohanes pernah menegur katanya tak halal yang kau mengambil. Ini kalau kamu jeli membaca, Herodes menganggap bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang bangkit. Tapi kenyataannya bukan. Aduh, kamu bacanya gimana sih? Matius 14 ayat 2 aja coba. Iya, aku udah baca. Coba saya bacakan nih Matius 14 ayat 2 nih. Ayat 1 ya. Bentar. Matius 14 ayat 1 deh, ayat 1. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Ya, ayat 2 nih. Lalu ia berkata kepadanya pegawai-pegawainya, kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Inilah pemahaman Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias. Istri Filipus. Ini kan konteksnya di ayat 2 coba. Di situ kan Yohanes Pembaptis, ya kan? Silakan. Kalau kamu punya kemampuan membaca yang komprehensif, maka kamu tidak akan mendapat kesimpulan seperti itu. Ini berbicara tentang bahwa Yesus waktu itu sudah viral, menggemparkan Yesus itu di daerah mereka pada waktu itu. Sehingga Herodes menganggap bahwa Yesus ini adalah Yohanes yang bangkit. Sehingga bisa melakukan hal seperti itu. Itu dalam pandangan Herodes.
Tetapi kenyataannya tidak. Bukan Yohanes Pembaptis yang bangkit, tapi itu adalah Yesus. Cuma bagi Herodes itu dianggap dia itu Yohanes Pembaptis yang bangkit. Kamu Saya- gak bisa membaca sih, gimana sih bro? Saya nggak ngerti arah ucapanmu kemana sih? Ya udah, nanti gini diceritakan- aja. ya, Ya yang gini aja. diceritakan oleh Herodes siapa? Yang diceritakan Herodes di sini, lihat ya ayat 1. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Banyak berita tentang Yesus datang kepada Herodes. Lalu Herodes berkata kepada pegawainya, oh Yesus itu Yohanes Pembaptis yang bangkit, kata dia. Tapi kenyataannya tidak. Kamu kok nggak bisa menyimak sih bro? Gimana sih? Maksudnya Yesus itu disangka Yohanes Pembaptis gitu. Iya. Jadi bagi Herodes menyangka bahwa Yesus itu Yohanes Pembaptis yang bangkit. Tapi kenyataannya tidak. Enggak, maksud kenyataannya oke lah, taruhlah itu ya, kenyataannya tidak ya. Udah. Sebentar. Yohanes Pembaptis, dia menyangka Yesus itu Yohanes Pembaptis, kan begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yohanes Pembaptis duluan yang mati atau Yesus duluan yang mati? Ya Yohanes Pembaptis sudah mati. Ya bagaimana kalau iya makanya justru di situ. Kalau dia menyangka Yesus itu Yohanes Pembaptis akan sangat rancu sekali karena Yohanes Pembaptis kan mati duluan. Jadi pada peristiwa ini Yohanes Pembaptis itu sudah mati. Ya makanya. Tapi Yesus masih hidup. Kamu Dengarkan. itu kebanyakan eksegesis. Waduh ya, Tuhan. Kamu kebanyakan menafsirkan. Lukas 3 ayat 3 aja ditafsirkan nggak tentu arah kau. Kalau yang saya lihat Pak Zong sendiri yang banyak eksegesis dalam menafsir Matius. Lah, saya sesuaikan letterlek. Loh, Di Kan di Lukas situ nggak bilang Yohanes bangkit kan? Di situ bilang menurut mereka gitu loh. Nih, saya bacakan lagi. Baca dulu ayat 1, baca ayat 1. Matius 14, iya ayat 1 nih. Nah, pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Okay. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya. Inilah maksudnya siapa? Nah, inilah itu siapa? Inilah, inilah itu siapa di situ? Sebentar. Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit. Inilah di situ maksudnya siapa? Yohanes Pembaptis. Makanya kamu kurang bisa membaca. Inilah Yohanes Pembaptis yang dianggap oleh Herodes Yohanes Pembaptis itu adalah Yesus itu. Yesus yang beritanya itu viral, dikatakan sama Herodes, itu Yohanes Pembaptis yang bangkit katanya. Tapi kenyataannya tidak. Oke, kalau kamu belum puas karena ada referensi ayat yang lain gitu loh. Di sini ada di Lukas 4 ayat 16-30 coba ya. Kita lihat ya. Lukas 16 ayat 3. Ya, ia datang ke Nazaret tempat ia di sana menurut kebiasaannya pada hari Sabat yang masuk ke gitu. Lukas 16, bentar. Lukas 6 ayat 14-29. 16. Lihat itu ya. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan, perhatikan ya, bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi terdahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Jadi di dalam Matius dan Markus, Herodes itu punya anggapan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Bukan Yohanes Pembaptis yang bangkit secara real. Anggapan dia. Karena kata-kata orang banyak bercerita tentang Yesus yang lagi viral, yang wow gitu. Bro, belajar lagi membaca. Mana sih bro? Oke lah. Ceritanya huak lah itu. Oke lah. Kita kembali ke Lukas 3 ayat 3. Jadi jelas di sini. Apa itu? Yang tadi yang jelas. Tapi bro, lupa ya. Coba Lukas 3 ayat 3. Kita baca dulu secara utuh ya. Ya coba Anda bacakan coba. Oke, Lukas 3. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri. Ayat 3, datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan menyerukan, bertobatlah dan belilah dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu.
Nah, Dengar dulu, belum itu kan sampai. sebelum Iya. sebelum Yesus disalib. Iya. Berarti sudah ada Ya, saya pengampunan. boleh lanjutin nggak? Yang tadi ya. Oke, lanjutkan Pak Antonius. Tapi gini, Jadi- baru sudah jelas tadi sebenarnya yang disampaikan Pak Antonius. Tapi jelaskan lagi Pak, mulai. Ya, jadi bahwa pengampunan itu harus ada setelah Yesus disalib. Itu kan maunya kalian gitu ya, bukan apa yang ditertulis oleh Alkitab. Alkitab mengatakan, jadi gini, bahwa Allah cukup mengampuni, tidak perlu pengorbanan, itu maunya kalian. Itu juga sama. Tetapi faktanya Alkitab berkata bahwa Allah itu pengampun, maha pengampun, tetapi butuh ada sarana korban. Karena ini adalah tuntutan keadilan gitu ya. Artinya hutang nyawa dibayar oleh nyawa. Itu yang nggak boleh Allah abaikan. Buktinya kamu lihat, kamu tanya sama orang-orang Yahudi, kenapa ada korban bakar? Sebentar. Izinkan saya selesaikan dulu. Izinkan saya selesai dulu. Izinkan saya selesaikan dulu. Ya, jadi gini, kenapa ada korban bakaran? Itu karena untuk pengampunan dosa. Ya itu tidak sepaham dengan Anda kan. Anda maunya Allah mengampuni cukup, tidak ada korban, tetapi Allah mengatakan sebaliknya. Allah mengampuni tetapi tetap ada korban gitu. Jadi pengampunan udah ada dari dulu. Ya, orang Yahudi pun juga diampuni pada saat dia bawa korban sembelihan gitu ya. Begitu juga dengan Adam dan Hawa, semuanya diampuni. Tetapi korban mereka lakukan itu adalah bayang-bayang. Korban yang sempurna dari korban yang sempurna yaitu Yesus Kristus. Dan ini bukan eksegesi saya, itu ada ayatnya di Ibrani ya. Ibrani mengatakan bahwa yang dilakukan mereka itu semua adalah bayang-bayang. Nah, nanti itu menggambarkan korban yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Mungkin Pak Erben bisa bantu ayatnya. Sebentar. Ya, Anda itu karena Anda tidak sesuai dengan selera Anda, tetapi saya nggak ngikutin selera Anda, saya ngikutin apa yang dikatakan Alkitab gitu loh. Ya kalau saya sesuai selera Anda ya saya bukan Islam dong, saya Kristen. Iya, Anda kan bertanya menurut Kristen kan, menurut Alkitab. Saya jelasin menurut Alkitab. Enggak. Saya bertanya di sini kan di tempat ini kan tempat diskusi nih, kritis nih ya. Iya. Seperti kalian kritis kepada kami kan. Kami juga kan harus kritis kepada Anda. Jadi saya membawa perspektif di dalam kaidah Bible Anda sendiri, ya kan? Di satu sisi. Ini ya sebentar. Saya belum selesai. Bisa dijelaskan Pak Antoni nanti. Saya belum selesai. Tolong jangan ganggu konsentrasi saya dengan ucapan-ucapan Anda yang memotong kalimat saya. Ya, di sini ketika Anda ngomong si Antonius ngomong bahwa itu hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Maksudnya apa ini hutang nyawa dibayar dengan nyawa? Itu satu saya pertanyakan. Terus yang kedua, kamu ngomong bayang-bayang. Sebentar. Kamu ngomong bayang-bayang itu dalam Ibrani. Ibrani emang diimani oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Apakah itu kitab mereka? Sedangkan kan korban bakaran, terus korban kambing, domba itu kan ada di dalam perjanjian lama. Sekarang saya tanya, Ibrani perjanjian lama apa perjanjian baru? Oke, saya jawab ya. Saya jawab habis itu nanti Pak Erben ya. Oke. Maksudnya hutang nyawa dibahasnya begini. Pada saat Allah sudah memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa ya. Jangan memakan buah itu. Pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Ya itu maksudnya nyawa. Nah, tapi Adam melanggar. Ya artinya Adam tuh harus mati secara jasmani dan rohani. Memang akhirnya Adam mati secara jasmani, tetapi Allah menyelamatkannya, tidak mati secara rohani, yaitu dengan cara korban gitu loh. Makanya yang tadi saya sebut, udah ada korban pada saat zaman Adam dan Hawa, sudah ada binatang yang dibunuh. Sebentar, tolong jangan di-cut ya. Itu menjawab pertanyaan pertama. Kedua, yang Anda bilang, apakah orang Yahudi mengimani kitab Ibrani? Itu logical fallacy, Pak. Jangan dibawa kami. Kami tidak butuh legitimasi dari orang Yahudi. Kenapa? Karena iman kami sama orang Yahudi berbeda. Ya, kitab kami sama, ya, kitab Perjanjian Lama, ya, sama-sama Tanak, ya. Itu nggak benar kalau dibilang berbeda. Tetapi kami menafsir secara berbeda. Penafsiran kami adalah berdasarkan pewahyuan yang dibawa oleh Yesus Kristus dan para murid-muridnya. Penafsiran mereka adalah berdasarkan tradisi rabi yang dikatakan oleh Yesaya sebagai ajaran manusia gitu, yang dikatakan Yesus juga sebagai ajaran manusia. Jadi itu bedanya. Maaf, jadi kami tidak mengikuti mereka. Kami punya pewahyuan sendiri, dan itu yang dikatakan di Ibrani bahwa Yesuslah the real anak domba Allah yang dikorbankan. Yang mereka lakukan itu semua adalah bayang-bayang gitu terhadap korban darah
Ya, selanjutnya silakan Pak Erben. Oke, jadi ada di layar ini ya. Jadi kalau keselamatan dalam umat PL itu, mereka menantikan pengampunan dari Allah melalui kurban dan sekaligus menantikan Sang Mesias yang menjadi puncak dari seluruh penebusan itu. Itu PL. Tapi kalau untuk Pak PB, Erben suaranya Gambar kecil ya. apa itu? oke. Tapi kalau untuk PB, apa yang sudah dikerjakan Yesus itu kegenapan dari seluruh apa yang dijanjikan Allah di PL. Jadi inilah puncak dari seluruh pendamaian, penebusan, keselamatan yang Allah sudah berikan kepada manusia. Setelah Yesus datang, maka Kristen tidak lagi melakukan kurban-kurban yang namanya ini kambing domba, karena Yesus sudah menyempurnakan dan itu berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Kalau di PL ini dilakukan pagi dan petang, bahkan dilakukan di tabut perjanjian 1 kali 1 tahun. Tapi Yesus 1 kali untuk selama-lamanya. Jadi di sini adalah gambaran, kalau tadi Pak Antoni katakan bayang-bayang. Ini gambaran penantian akan kedatangan Sang Mesias sebagai kurban yang sempurna. Kalau orang Yahudi ditanya ini mereka menolak karena orang Yahudi TikTok ya, Yahudi TikTok itu menolak Yesaya 53. Orang Kristen menerima Yesaya 53. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, begini. Ya, sekarang udah sampai puncaknya, Gini. Oh, udah sampai Berarti puncak. Anda menganggap bahwa anak domba Allah, berarti Anda menganggap bahwa korban itu ya yang realitas itu adalah ketika Yesus mati di tiang salib, kan begitu. Ya kan? Berarti Anda menganggap Tuhan Anda domba, kan begitu. Anda menganggap Tuhan Anda korban sembelihan, kan begitu. Itu terserah, itu iman Anda gitu. Di situ jelas-jelas Anda menghujat Tuhan Anda sendiri ketika Tuhan Anda disamakan dengan binatang. Ya, karena pada realitasnya begini. Mereka orang-orang Yudaism ya, orang-orang Yudaism selalu mengadakan kurban ya, karban ya. Itu dengan domba nih, domba binatang. Ya, berarti Anda menyamakan Yesus dengan binatang, itu terserah, itu imanmu. Ya. Waduh. Jadi jelas di sini ya. Ya terserah, itu kan kamu harus Enggak, jadi gini. Saya pikir gini, kalau diskusi dengan kalian, saya pikir jangan buat framing-framing yang lari dari penjelasan. Sebentar, jangan Aduh, saya belum selesai. menurut saya bukan begitu Pak, diskusi yang betul. dewasa. Saya belum selesai. Iya. Saya belum Jadi selesai. gini ya, tadi itu sudah banyak kujelaskan tentang Tuhan Iya. artinya untuk Yesus, tapi Belum tak satu pun ada belum nempel di otak kalian. Aku heran lihat kalian ini. Jadi gini, supaya kritik kalian Iya. itu, bentar. Saya kasih masukan samamu supaya kamu bentar dulu. Ini Supaya bagian saya. bukan Ini bagian saya. supaya Ini bagian kritikmu, saya. supaya pertanyaanmu tajam, kau kritisi apa yang sudah dijelaskan. Jangan kau bikin framing yang itu bertentangan dengan apa yang kita jelaskan, yang kita imani. Itu. Jadi Oke. dewasa. Begitu. Saya salahnya di mana?